Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu lagi di channel ini. Semoga dengan adanya channel ini bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya channel ini bisa menumbuhkan ruh tahdiyah kita, jiwa pengorbanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian masyarakat di Indonesia masih mempercayai dunia perdukunan. Alih-alih berobat ke dokter, mereka justru berkonsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Tidak saja untuk berobat, bagi mereka dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup, dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Praktek perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-Islam, sebelum kedatangan Islam. Dalam bahasa Arab, dukun diistilahkan dengan kahanah, yang diartikan menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya, atau menginformasikan sesuatu yang gaib. Orang yang melakukan praktek perdukunan dinamakan kahin. Imam An-Nawawi membedakan istilah kahin dengan arraf, kendati kita sama-sama haram untuk mempercayainya. Menurut Imam An-Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang pada umumnya. Seorang dukun biasanya mengklaim bahwa dirinya bisa memperbantukan jin atau mempunyai khodam untuk melancarkan aksinya. Sementara arraf adalah orang yang dianggap sakti karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang, dan hal-hal semacamnya. Untuk lebih detailnya, Al-Qadhi Iyad membagi dukun kahin menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu atau khodam berupa jin yang bertugas mencuri dengar pembicaraan perbincangan malaikat tentang perkara gaib, semisal suratan takdir manusia. Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Yang kedua adalah orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal, seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga bisa berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun yang seperti ini masih banyak sekali ditemukan. Yang ketiga adalah ahli nujum. Jenis dukun ini masih bisa dipercayai, tapi banyak dari mereka yang berdusta. Termasuk jenis yang ketiga ini adalah yang disebut arraf. Setelah merinci pembagian dukun di atas, Al-Qadhi Iyad menegaskan semua jenis dukun termasuk bertentangan dengan syariat dan kita haram untuk mempercayainya. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Salah satunya adalah sabda beliau, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatan arba'ina lailah." Yang artinya adalah, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini adalah orang yang berkonsultasi kepada seorang dukun
tidak akan mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Status sholatnya tetap sah sehingga tidak ada kewajiban mengqadha. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang berkonsultasi ke dukun atau peramal kemudian mempercayai ucapannya, maka ia telah dianggap kafir, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, yang artinya adalah barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Berangkat dari hadis di atas, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan, jika seorang meyakini seorang dukun mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantar apapun, maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin yang telah mencuri dengar dari malaikat, maka tidak sampai kafir. Hanya jenis dukun yang bisa memperbantukan jin untuk mencuri dengan informasi dari malaikat sudah tidak ada sejak diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti keterangan di atas. Pada prinsipnya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jika ada orang yang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib, maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib, seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang soleh melalui ilham. Dalam Al-Quran juga disebutkan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Artinya adalah dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.